Trigonometri adalah fungsi menggambarkan hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga siku-siku. Fungsi utamanya meliputi sin, cos, dan tan. Dalam segitiga, sin depan miring, cos samping miring, tan depan samping. Fungsi ini juga dijelaskan dalam koordinat kartesius lingkaran. Satuan ini di mana nilai sin adalah y, cos adalah x, dan tan adalah y per x. Fungsi trigonometri bersifat periodik digunakan dalam bidang seperti teknik dan pengukuran jarak tak langsung. Konsep sudut dalam fungsi trigonometri. Sudut dalam trigonometri tidak hanya dibatasi 0 derajat hingga 90 derajat, tetapi bisa bernilai lebih besar, bahkan negatif. Konsep ini disebut dengan sudut sembarang. Sudut bisa dinyatakan dalam derajat atau radian dan ditentukan dalam sumbu positif dengan arah berlawanan jarum jam sebagai arah positif. Posisi sudut pada bidang kartesius akan memengaruhi nilai fungsi trigonometri tergantung kuadran tempat sudut berada. Nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Nilai trigonometri sebuah sudut. Sinus A, sisi di depan sudut A per sisi miring. Kosinus, sisi di samping sudut A per sisi miring. Tangen, sisi di depan sudut A per sisi di samping sudut A. Kotagen, sisi di samping sudut A per sisi di depan sudut A. Sekon, sisi miring per sisi di samping sudut A. Kostan, sisi miring per sisi di depan sudut A. Nilai ini bisa diperoleh dari segitiga sama sisi atau segitiga siku-siku istimewa. Nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Nilai trigonometri sebuah sudut. Sin 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat 1 per 2, 45 derajat 1 per 2 akar 2, 60 derajat 1 per 2 akar 3, dan 90 derajat 1. Cos 0 derajat 1, 30 derajat 1 per 2 akar 3, 45 derajat 1 per 2 akar 2, 60 derajat 1 per 2, 90 derajat 0. Tan 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, dan 90 derajat tidak ternilai. Nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Kuadran 1 berada di sisi kanan bagian atas, 0 derajat sampai 90 derajat semuanya positif. Kuadran 2 berada di sisi kiri bagian atas, derajat 90 sampai 180, bernilai sin positif. Kuadran 3 berada pada bagian kiri sisi bawah, yaitu 180 sampai 270 derajat, bernilai tan positif. Kuadran 4 berada pada sisi kanan bagian bawah, bernilai 270 derajat sampai 360 derajat, bernilai cos positif. Di sini ada satu contoh mencari salah satu nilai sisi segitiga. Yang ditentukan hanya sisi bawah, yaitu 7 cm, dan sudutnya bernilai 30 derajat. Tentukan nilai X. Rumus trigonometri. Sin depan per miring, cos samping per miring, dan tan depan per samping. Kita akan mencari nilai dari tan. Tan bernilai 30 derajat sama dengan X per 7. Jadi X ini yang tidak diketahui, 7 itu nilai yang di bawahnya. 1 per akar 3 sama dengan X per akar 7. Akar 3 per 3 sama dengan X akar 7. X per 7. 3X sama dengan 7 akar 3. X sama dengan 7 akar 3 per 3. Jadi jawabannya 7 akar 3 per 3. Selanjutnya kita masuk ke identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah suatu identitas yang berisi kesamaan fungsi trigonometri di ruas kiri dan ruas kanan. Kesamaan itu diperoleh dengan cara menjabarkan salah satu fungsi, bisa di ruas kiri atau ruas kanan, hingga diperoleh bentuk akhir yang sama. Adapun rumus identitas trigonometri ganjil genap adalah sebagai berikut. Tan sama dengan sin per cos, sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Berikut adalah contoh dari identitas trigonometri. 1. Cos pangkat 2 X dalam kurung 1 tambah tan pangkat 2X sama dengan 1. Cos pangkat 2 1 tambah sin pangkat 2 per cos pangkat 2 sama dengan 1. Cos pangkat 2 X tambah cos pangkat 2X sin pangkat 2X per cos pangkat 2X sama dengan 1. Cos pangkat 2X ditambah sin pangkat 2X sama dengan 1. Sin 2 sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X sama dengan 1. Jadi nilainya adalah 1. Grafik fungsi trigonometri 1 derajat dan radian. Dalam trigonometri, sudut bisa dinyatakan dalam 1 derajat atau radian 360 derajat setara dengan 2R radian sehingga 180 derajat sama dengan radian. Konversi ini penting karena grafik fungsi trigonometri sering sekali ditampilkan dalam skala radian, terutama di matematika tingkat lanjut. Contohnya 90 derajat sama dengan R per 2 atau 270 derajat sama dengan 3 per 2. Memahami hubungan ini memudahkan dalam membaca dan menggambar grafik fungsi.
Bentuk grafik fungsi trigonometri sederhana. Grafik fungsi trigonometri dasar seperti Y sin X dan Y sama dengan cos X memiliki bentuk gelombang. Sinus dimiliki dari 0,0 dan naik ke 1 di 90 derajat, lalu turun ke min 1 di 270 derajat. Kosinus dimulai dari 0,1 dan turun ke min 1 di 180 derajat, lalu kembali ke 1 di 360 derajat. Keduanya memiliki periode 360 derajat atau 2R dan amplitudo 1. Fungsi tangen Y sama dengan tan X berbeda karena memiliki kurva tak berhingga dengan asimtot vertikal di 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Bentuk grafik trigonometri lanjutan. Fungsi trigonometri juga bisa dimodifikasi dengan bentuk umum Y. A sin BX tambah C tambah D. Nilai A mengubah amplitudo, B mempengaruhi periode, C menggeser grafik secara horizontal, dan D menggeser vertikal. Contoh grafik Y sama dengan 2 sin X akan memiliki gelombang 2 kali lebih tinggi dari Y sama dengan sin X. Dengan mengatur nilai-nilai ini, grafik bisa direkayasa sesuai kebutuhan dalam soal ataupun aplikasi. Menggambar grafik fungsi trigonometri. Untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, tentu nilai penting seperti amplitudo periode, titik potong, dan asimtot jika ada. Digunakan titik utama misal 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan seterusnya sebagai panduan bentuk gelombang. Langkah simetris seperti ini menentukan nilai A, B, C, dan D pada bentuk umum sangat membantu. Berikut adalah contoh grafik fungsi. Gambar di atas adalah grafik fungsi, berjarak dari grafik sinus yang memiliki bentuk umum X, sin X. Kurva pada gambar tidak bergeser dan berawal dari titik 0,0. Grafik juga menunjukkan bahwa nilai maksimum dan minimum fungsi adalah 4 dan min 4, sehingga A, n maksimum kurang n minimum per 2 sama dengan 4 kurang min 4 per 2 sama dengan 4. Pada saat nilai X sama dengan 180 derajat, fungsi kembali bernilai 0, lalu berulang kembali seperti sebelumnya sehingga periodenya adalah 180 derajat dan akhirnya K sama dengan 360 derajat per 160 derajat sama dengan 2. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4 sin 2x dengan batas interval 0 derajat. 0 derajat kecil dari X kecil dari 270 derajat. Aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus digunakan untuk menyelesaikan segitiga sembarang. Bukan hanya segitiga siku-siku, aturannya menyatakan bahwa perbandingan antara panjang sisi dan sinus di sudut depannya adalah sama, dan di setiap sisi sudut dalam segitiga. Rumusnya dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Selanjutnya adalah aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan ketika kita memiliki dua sisi dan sudut yang diapit, atau SAS, atau ketika sisi segitiga, atau SSS. Rumus utamanya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang 2AB cos C. Rumus ini merupakan perkembangan dari teorema Pythagoras untuk non-segitiga siku-siku. Aturannya dapat kita lihat pada gambar di atas, di mana A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang 2BC cos A, B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2, 2AC cos B. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang 2AB cos C. Contoh aturan sinus dan kosinus. Pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30, A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45, B sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi A sama dengan 6 cm sama dengan 6 cm. Tentukan panjang sisi BB. Jadi yang ditanya sisi BB. Dari informasi pada gambar dan dengan aturan sinus yang berlaku, A sama dengan sin A, B sama dengan sin B, 6 sama dengan sin 30 derajat, B sama dengan sin 45 derajat. 6 sama dengan 1 per 2, B sama dengan 1 per 2 akar 2, 6 1 per 2 kali 1 per 2 akar 2 sama dengan B, 6 akar 2 sama dengan B. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua dapat melanjutkan diskusi di lain waktu. Sampai jumpa.